Recording in progress. Shalom semuanya. Shalom. Siap untuk datang beribadah kepada Tuhan? Wah, semuanya pasti pada semangat semua nih. Anak basket, anak yang luar biasa. Siap untuk beribadah kepada Tuhan? Siap. Yang siap semuanya duduk yang manis. Tidak ada yang makan, dan tidak ada yang bolak-balik, dan tidak ada yang main-main, karena kita mau sungguh-sungguh ibadah kepada Tuhan. Ya, nanti kalau kakak lihat ada yang main-main di dalam beribadah, nanti kak Sansan chat ke mamanya nih, ya, beribadahnya masih main-main, oke? Jadi tidak ada yang main-main, walaupun satu HP sama adiknya atau kakaknya, jangan ada yang main-main. Kita mau datang sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan melihat kita saat ini adik-adik ya. Walaupun kita beribadah secara online, secara Zoom, tapi Tuhan hadir. Tuhan ada loh di sebelah adik-adik. Tuhan ada loh di belakang adik-adik ya. Jadi Tuhan melihat bagaimana kita beribadah pada saat ini ya. Oke, saat ini kita akan beribadah. Sebelum kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan, kita mau berdoa dulu Bapa kami ya. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau berdoa Bapa kami dengan sungguh-sungguh ya. Yuk semuanya kita berdoa. Tutup matanya. Kita mau ucapkan doa Bapa kami ini bersama-sama ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Katakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Puji Tuhan adik-adik ya. Kakak mau tes. Iya. Kakak mau tes nih semangatnya nih. Blessed family, are you ready? Yes, we are ready. 1. Satu hati, satu tujuan, menyatukan jiwa. 2. Seperti Yesus. Bless kids. Wow, keren. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Coba semuanya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya sayang pada kasihan. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Salam. Siap untuk bersyukur sama Tuhan hari ini, pagi ini. Kita mau membalas kasih Tuhan yang kita terima dari Tuhan. Tuhan udah berikan begitu banyak ya dalam hidup kita. Nah, ya coba misalnya nih ya, ini yang lagi sakit nih, sakit COVID nih ya. Coba bayangkan kalau untuk bernafas dia harus butuh oksigen. Nah, bayar nggak tuh? Bayar. Nah, tapi hari ini, pagi ini, ya Tuhan nggak suruh kita bayar. Siapa yang bayar oksigen? Coba hirup oksigen. Hirup, buang. Bayar nggak? Enggak. Ya. Nah, itu kenapa? Itu karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Tuhan beri kita kesehatan, itu juga karena Tuhan. Kalaupun mungkin kita sakit, tapi kita juga belajar untuk bersyukur. Kenapa? Ketika kita bersyukur, maka
imun tubuh kita otomatis akan naik, ya. Kita akan punya sukacita. Ya, siapa yang mau bersukacita pagi ini? Semuanya ya. Oke, yuk kita belajar lagu ini ya. Yang kakak nyanyikan dulu, nanti kamu ikuti dalam hati ya. Di mic-nya dimatiin dulu, nanti baru ikutin ya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Katakan dengan apa? Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Katakan ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, selalu menopang. Selalu bersyukur, Kau Bapakku setia. Selalu bersyukur. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, selalu menopang. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Tiap kali kakak menyanyikan lagu ini, kakak nggak bisa mengucapkan dengan kata-kata, karena begitu banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan kakak. Kakak hanya bisa bersyukur karena Tuhan begitu baik, Tuhan begitu setia, Tuhan selalu menopang hidup kita. Kakak mau ajar kalian untuk bersyukur bersama kakak. Nyanyikan lagu ini, biar lagu ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan pada pagi ini. Tuhan disenangkan dengan ucapan syukurmu pada pagi ini. Kita nyanyi ini lagu dari awal ya. Maaf ya kakak. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur,
Kami bersyukur Bapa untuk segala perbuatan-Mu dalam hidup kami. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik bagi hidup kami. Kami nggak bisa balas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami hanya bisa membawa korban syukur kami, pujian kami, kehadirat-Mu pada pagi ini Tuhan. Biarlah korban pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan dengan memberikan pujian yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau siap memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan, amin. Di kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Yo, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, baik. Yo, kita mau nyanyi lagu Dari Terbit Matahari Sampai Pada Masuknya. Kemudian medley ya, sama lagu Jalan Serta Yesus. Bisa ya? Bisa ya? Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, sebentar nggak ada tepuk tangannya nih. Coba tepuk tangan, pakai tangan ya. Kakak mau lihat, kakak kan nggak lihat kamu ini. Nah, kalau yang mau pakai gaya boleh pakai gaya. Kakak Sansan boleh bantu Kak Susan untuk pakai gaya. Oke. Dari terbit matahari gitu ya, sampai pada masuknya. Nanti lihat tuh, Sherin sama Jose. Nah, itu. Gaya. Yang lain boleh ikut pakai gaya. Ya, siap ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dari terbit, kakak minta yang hope sama itu aja, kelas apa yang kecil, hope sama faith. Udah siap?
Dari terbit mata yang nyanyi Hope sama Faith sampai pada masuknya biarlah Hope Tuhan hidup Faith dari terbit matahari sampai pada masuknya biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya biarlah nama Tuhan dipuji. Jalan serta Yesus kelas Jalan serta Yesus. jalan sertanya setiap hari Holy Spirit jalan serta Yesus selamanya jalan dalam suka jalan dalam duka jalan sertanya setiap hari jalan serta Yesus selamanya serta Yesus serta Yesus selamanya serta Yesus selamanya. Yeay, segala kemuliaan buat Tuhan ya. Tiap hari kita berjalan bersama Tuhan. Ya, tiap hari kita dipimpin oleh Tuhan. Dalam suka, dalam duka, Tuhan Yesus selalu menyertai hidup kita. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Oke, yuk sebentar kita mau siap untuk mendengarkan firman. Saya mau ke toilet. Oh, mau ke toilet? Boleh. Silakan ke toilet. Nanti ngompol. Oke, yang mau ke toilet, toilet dulu dah. Nanti mau dengar firman nanti ke toilet. Suaranya kecil, Kak. Suaranya kecil. Waduh, ini udah paling gede nih. Ya. Iya, Ki. Tadi Klarin dengar suaranya kecil. Oke, coba ya. Masih kecil kah? Masih kecil enggak ya? Enggak. Udah paling gede ini. Mikrofon. Udah nih, udah paling gede, udah 100. Ya udah yuk, nggak apa-apa ya. Yuk kita mau nyanyikan satu lagu Waktu Tuhan, waktu yang terbaik dalam hidup kita. Mungkin kadang-kadang kita mau duluan, Tuhan sekarang aja deh aku mau terima berkat Tuhan. Tapi Tuhan bilang waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ya, kalau Tuhan izinkan mungkin sesuatu yang tidak enak terjadi dalam hidup kita pada saat-saat ini, ya. Tapi percayalah, semua itu akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Setelah kita mengerti, ya, setelah kita lalui semuanya dengan ucapan syukur, maka kita akan merasakan rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita.
kasih Tuhan, waktumu ya waktu yang terbaik. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah lewat kakak-kakak, lewat Kak Om Semi yang akan membawakan firman-Mu pada pagi ini. Biarlah kami percaya Bapa, berkat Tuhan, kuasa Tuhan, Roh Kudus akan turun atas Om Semi, sehingga Om Semi boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami pengertian Tuhan, hikmat dan akal budi, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami lewat firman. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom adik-adik. Halo. Halo. Iya. Puji nama Tuhan, kita bisa. Iya, shalom. Kita bisa memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ya, semuanya. Shalom. Oke, boleh di-mute. Oke. Boleh di-mute dulu semuanya. Ya. Puji nama Tuhan, kita bisa memuji dan membesarkan nama Tuhan. Itu semuanya karena anugerah Tuhan ya adik-adik ya. Kita semua sehat, kita semua masih ada sampai saat ini, itu semuanya karena kebaikan Tuhan ya. Karena perlindungan Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Nah, saat ini kita mau mendengarkan pengumuman untuk minggu depan. Mohon disimak baik-baik ya adik-adik ya. Pengumuman yang pertama adalah minggu depan kita akan ibadah kembali melalui Zoom jam 11 siang. Dan tanggal 15 Agustus itu sehubungan dengan memperingati kemerdekaan Indonesia, minggu depan ini kita akan ada acara, kita mau berdoa bersama-sama untuk Indonesia kita, ya adik-adik ya. Beberapa waktu lalu, kalau ada adik-adik yang nonton di televisi, ada 2 orang atlet memberikan kado untuk negara kita Indonesia, sebuah medali emas ya. Nah, mereka memberikan kado untuk negeri kita, untuk bangsa kita, dan kita pun juga mau memberikan sesuatu untuk Indonesia, yaitu kita mau berdoa bersama-sama, kita mau bangsa ini disembuhkan, dipulihkan sama Tuhan, dan kita percaya akan ada waktunya Tuhan akan memulihkan kita, dan sudah pasti waktu Tuhan lah yang pasti yang terbaik buat kita semua adik-adik ya, sehingga kita bisa bertemu kembali, sehingga kita bisa beribadah kembali secara sebelumnya gitu ya, secara normal ya adik-adik ya. Kita percaya doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Tuhan, Tuhan akan mengabulkannya ya. Jadi minggu depan kita akan beribadah bersama-sama melalui Zoom jam 11 siang dengan tema doa untuk Indonesia. Dan ada dress code-nya nih. Dress code-nya adalah pakaiannya merah atau putih. Oke adik-adik, kita mau sama-sama memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Jadi dress code-nya merah atau putih. Berikutnya, pengumuman berikutnya, bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan, yang rindu memberikan persembahan pujian, ayat hafalan ataupun kesaksian, dan ada yang ingin permohonan doa, adik-adik bisa menghubungi Kak Sansan atau Kak Silvi ya. Jadi adik-adik di rumah bukan hanya berdiam diri saja, di rumah bisa mengerjakan PR dari sekolah, apalagi sekarang sekolah online pun masih berlangsung ya. Terus baca Alkitab, berdoa, dan adik-adik juga bisa memuji nama Tuhan dengan memberikan persembahan pujian, ayat hafalan, ataupun kesaksian adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik bisa berikan kepada Kak Sansan atau Kak Silvi. Berikutnya, nah adik-adik ingatkan kembali, kita akan ada doa puasa untuk Gereja Anak Beskid setiap hari Kamis. Dimulai dari Rabu jam 10 sampai Kamis jam 3 sore ya adik-adik ya. Ya mungkin adik-adik yang kelas kecil, nggak sanggup nih, nah adik-adik bisa coba sampai siang hari, makan siang, jadi jam 12 siang. Berikutnya, nah ini diingatkan kembali, kita harus tetap menjaga kesehatan dan kebersihan.
Ya, adik-adik tetap berada di rumah saja. Gitu. Bosan Kak di rumah saja, aku mau keluar. Nah, himbauan dari pemerintah harus tetap di rumah saja. Dan sekarang situasi masih belum normal, jadi tetap di rumah saja. Dengan menjaga kesehatan dan kebersihan. Terus adik-adik juga kalau keluar rumah harus menggunakan masker seperti yang ada di gambar ya. Terus adik-adik juga harus selalu mencuci tangan dengan air dan sabun. Terus jaga jarak juga, hindari kerumunan kalau keluar rumah ya. Terus ada gitu harus makan makanan yang sehat dan minum vitamin. Dan tidur yang cukup ya adik-adik ya, walaupun di rumah saja nggak kemana-mana, tidurnya malah berantakan gitu kan. Tapi nggak begitu ya, kita harus tidur dengan cukup dan jangan berantakan. Tidur jam 9, jam 9, jam 8, jam 8. Jangan nanti tiba-tiba tidurnya malah jadi jam 10 malam atau jam 11 malam. Ya. Berikutnya. Nah, adik-adik, bagi adik-adik yang rindu untuk memberikan persembahan Gereja Anak Beskid, adik-adik bisa catat nomor yang ada di layar, atau adik-adik bisa screenshot layar untuk nomor tersebut ya, ke rekening Gereja Anak Beskid dengan nomor berikut atas nama Kak Hena. Bila sudah transfer, adik-adik bisa hubungi Kak Sansan dan Kak Hena, gitu ya, untuk kirimkan bukti kalau misalkan sudah transfer persembahan. Gitu. Atau adik-adik bingung gimana caranya Kak? Adik-adik bisa tanyakan lagi ke Kak Sansan atau Kak Silvi. Berikutnya. Nah adik-adik. Toilet ya. Iya. Nah adik-adik, ini diingatkan kembali. Kita harus selalu baca Alkitab dan kita juga harus selalu berdoa kepada Tuhan. Nah, di rumah masing-masing ajak papa mamanya untuk berdoa bergandengan tangan gitu. Kita berdoa untuk keluarga kita berdoa untuk teman-teman kita berdoa untuk negeri ini gitu kan. Doa untuk keselamatan bangsa Indonesia, untuk pemulihan bangsa Indonesia, untuk kesembuhan bangsa Indonesia. Jadi, tetap selalu diingatkan untuk selalu baca Alkitab dan selalu berdoa untuk keluarga kita, teman-teman kita, dan bumi ini cepat kembali pulih. Nah, itu saja yang menjadi pengumuman dari Gereja Anak Beskid, ya adik-adik ya. Jadi adik-adik jangan lupa setiap minggunya, setiap firman yang dibagikan, setiap pengumuman yang dibagikan, adik-adik selalu ingat ya bahwa kita harus tetap selalu rajin beribadah, rajin berdoa, dan rajin baca Alkitab. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk yang manis, kita mau sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan. Kiranya firman apa sih yang mau dibagikan pada hari ini? Ya, apa sih yang mau kita dapat hari ini? Dan kita mau juga lakukan firman Tuhan itu. Ya, mari duduk yang manis, tidak ada yang bolak-balik, karena Tuhan Yesus hadir loh di sebelah adik-adik. Oke, nah kita akan mau mulai mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Selamat siang adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Tentu dalam keadaan sehat semua kan adik-adik? Itu semua karena berkat Tuhan, karena kasih Tuhan kepada adik-adik, kepada kita semua. Sehingga kita diberikan kesehatan yang baik. Adik-adik, mari duduk diam. Siapkan firman Allah. Alkitab adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema yang akan kakak bawakan pada hari ini adalah pertobatan. Adik-adik, tahu apa arti pertobatan? Pertobatan adalah bukti kita telah berubah dari dosa-dosa atau perbuatan kita yang tidak baik, yang dahulu kala, yang dulu-dulu, sekarang menjadi hidup yang taat menurut firman Allah, yang sesuai dengan kehendak Allah. Adik-adik, mari kita membaca Alkitab. Kita akan membaca Alkitab di dalam Roma 6 ayat 18, ayat 23, ayat 22 dan 23. Kakak akan bacakan. Adik-adik sudah dapat? Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah,
kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Adik-adik, siapa di sini yang rajin membantu orang tua di rumah? Belajar dengan tepat waktu. Kalau orang tua suruh, ayo belajar, kita langsung belajar. Beribadah dengan semangat. Semangat adik-adik dalam beribadah. Rajin berdoa. Sayang dengan kakak atau adik. Sayang dengan teman-teman. Terlebih sayang dengan Tuhan. Mengapa adik-adik harus sayang dengan Tuhan? Karena Tuhan telah lebih sayang kepada kita. Bagaimana caranya kita sayang kepada Tuhan? Adik-adik tahu caranya? Dengan cara beribadah, rajin berdoa, mengasihi orang tua, taat perintah-perintah orang tua. Apa yang disuruh sama orang tua kita turuti. Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Dosa adik-adik, dosa papa, dosa mama, dosa kakak, dosa kita semua. Tuhan Yesus ingin adik-adik menjadi anak-anak yang baik, yang taat menurut perintah-perintahnya. Adik-adik mau menjadi anak yang baik, jadi anak-anak yang lebih baik daripada waktu-waktu yang lalu. Adik-adik, ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada hari ini. Poin pertama adalah, apakah adik-adik ada yang tahu kita dimerdekakan oleh Tuhan dari dosa kita? Kenapa? Ada yang tahu? Ya, karena Tuhan menginginkan kita untuk kita bebas dari dosa-dosa kita. Karena Tuhan sayang kepada kita. Dengan cara apa? Tuhan memerdekakan kita, menghapus dosa-dosa kita. Ada yang tahu? Tuhan menghapus dosa-dosa kita dengan cara Dia rela mati di kayu salib. Dia rela untuk menebus dosa-dosa kita. Dia datang ke dunia karena apa? Karena Dia mengasihi adik-adik, mengasihi kakak-kakak, mengasihi mama papa. Jadi adik-adik, Tuhan telah memerdekakan kita. Tuhan telah mengasihi kita terutama dengan Dia rela mati di kayu salib. Oleh sebab itu adik-adik, marilah kita menuruti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Poin yang kedua adik-adik, sekarang kita akan lihat poin kedua, bagaimana cara adik-adik bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Gimana caranya adik-adik? Caranya adalah dengan hidup taat kepada kehendak Tuhan. Adik-adik harus membawa Alkitab, harus membaca Alkitab sehingga adik-adik tahu apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan bagi kita adalah pertobatan atas dosa-dosa kita. Kita harus menjauhkan segala dosa-dosa yang lama. Dosa-dosa yang kita pernah lakukan. Misalnya adik-adik pernah berbohong kepada orang tua, jangan lagi berbohong. Adik-adik berkelahi dengan teman adik-adik, jangan lagi. Adik-adik tidak mengasihi kakak atau adik-adik, kita harus mengasihi mulai sekarang. Jadi ada perubahan dalam kehidupan kita. Yang dulu biarlah sudah kita lewatkan dan kita mulai hidup dengan seturut kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita akan baca di dalam firman Tuhan adik-adik, di dalam Filipi 4 ayat 8. Kakak akan bacakan Filipi 4 ayat 8. Udah ketemu? Kakak akan bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi adik-adik, kita telah ditebus oleh Tuhan dari dosa-dosa supaya kita hidup dalam kebenaran dan tidak bermain-main lagi dengan dosa. Sebagai bukti bahwa kita benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan.
buktikan kepada Tuhan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Adik-adik tahu cerita Indonesia masa lalu? Indonesia masa lalu dijajah oleh Belanda, dijajah oleh penjajah. Jadi namanya dijajah, tidak ada kebebasan bagi masyarakat Indonesia atau bagi kita-kita untuk berusaha, untuk sekolah, dan lain-lainnya. Sangat susah adik-adik. Untuk sekolah, untuk hidup aja susah. Jadi kita tahu bagaimana rasanya kalau dijajah atau tidak merdeka. Dan tanggal 17 Agustus kita telah dimerdekakan. Itu semua karena kebaikan dan kasih sayang Tuhan. Sehingga kita bisa hidup sekarang enak. Apapun yang kita mau ada, ya kita dapat bekerja, adik-adik, orang tua adik-adik dapat bekerja dengan baik, dapat berusaha, dapat mencari nafkah. Adik-adik, begitu juga Tuhan telah memerdekakan kita dari dosa-dosa kita, sehingga kita bebas mengasihi Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Dia memberikan kebebasan kita untuk meminta segala sesuatu kepada Dia, karena di antara kita dan Tuhan sudah tidak ada penghalang. Kita sudah dimerdekakan, jadi tidak ada lagi penghalang lagi. Oleh sebab itu adik-adik, marilah kita betul-betul untuk taat apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Kita taat kepada orang tua, kita taat kepada guru-guru, kakak-kakak. Kita taat betul-betul, sungguh-sungguh, sehingga apapun sangat menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, jadi Tuhan mau kita bertobat dan menjadi anak-anak terang yang taat kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Tuhan mau kita tidak kembali lagi kepada kesalahan atau dosa-dosa kita yang lama, yang lalu-lalu, karena kita tahu kita telah ditebus oleh Tuhan. Kita akan menerima hadiah yang paling mulia dari Tuhan, yaitu surga, kalau kita mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bukti kita cinta kepada Tuhan, kita harus melayani Tuhan dan melayani sesama, seperti menjadi garam dan terang dunia. Kita bisa mengasihi teman-teman, mengajak teman-teman kita untuk beribadah. Kita mengajar atau memberitahukan dia mana yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan dia, agar dia pun dapat diselamatkan. Jadi adik-adik, mulai hari ini kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menjadi anak-anak terang, agar Tuhan Yesus selalu memberkati kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan berdoa. Mari kita berdoa adik-adik. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, di mana adik-adik telah mendengarkan firman-Mu. Bapa, biarlah Bapa firman-Mu ini dapat adik-adik cerna dan mengerti apa arti tentang bertobat. Biar mereka bisa dapat hidup jalan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak, terima kasih Bapak atas firman-Mu pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapak. Berkatilah kami semua. Juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Nah adik-adik, tadi firman Tuhan yang hari ini tentang pertobatan. Coba semuanya bangkit berdiri dulu deh. Sebelum saya serahkan pada Kak Hena, semuanya bangkit berdiri dulu. Coba semuanya bangkit berdiri dulu semuanya. Udah bangkit berdiri belum semuanya? Kalau udah, coba kedua tangannya dilebarkan. Dilebarkan gini, bukan di atas tapi lurus.
Lurus. Udah lurus. Jangan keangkat, jangan di atas. Yuhan. Tangannya lurus. Nih lurus, nggak kelihatan ya? Nih lurus nih, Kak Sasa lurus nih tangannya ya. Lurus. Nah, ini seperti bentuk apa ya adik-adik? Ada yang tahu? Tidak. Salib Tuhan. Coba semuanya begini, coba. Kakak mau lihat sudah? Setiap kali adik-adik melakukan kesalahan, Tuhan Yesus disalib. Setiap kali adik-adik nggak taat, Tuhan Yesus disalib. Jadi adik-adik ingat, kalau adik-adik nggak taat, ingat nih, salib. Ya, terus kalau adik-adik berbohong, adik-adik mau melakukan kesalahan, oh iya, saya nggak mau ya kalau Tuhan Yesus disalib. Jadi ini badan kita ini, kalau tangan kita direnggangkan, berbentuk salib. Dalam ibadah juga pasti lihat ibadah ada yang berdiri, ada yang main-main. Berarti itu Tuhan pun disalib. Ada yang mau nggak Tuhan disalib? Enggak ada yang mau ya. Jadi coba tangannya taruh di dada. Duanya. Pas sudah direnggangkan taruh di dada. Ya. Kalau sudah taruh di dada. Iya. Bilang, saya mau taat. Oh, belum semuanya. Coba. Boleh dibuka semuanya audionya sih. Saya mau taat. Oke, sekali lagi ya sama-sama ya. 1, 2, 3. Saya mau taat. Yang mau taat katakan yes. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Boleh silakan duduk semuanya. Saya taat. Shalom semuanya. Shalom. Boleh di-mute? Ya, oke. Nah, adik-adik, bersyukur sama Tuhan kalau siang hari ini kita sudah diberkati lagi oleh firman Tuhan, oleh Om Semi Paul ya. Temanya hari ini tentang apa ya? Pertobatan atau pertomatan? Ayo, siapa yang dengar firman Tuhan? Pertobatan. Oh, pertobatan ya. Nggak ngantuk kan? Jadi dengarnya nanti pertomatan. Ya, tapi kita hari ini temanya tentang pertobatan. Ya, bukan pertomatan, artinya sebentar tobat, sebentar kumat, bikin dosa lagi. Ya, oke. Kaina mau tes nih adik-adik nih. Coba sebutkan perbuatan dosa yang tadi Kak Sansan pernah bilang, yang Om Semi juga pernah sampaikan. Ada yang tahu perbuatan dosa apa aja sih? Hah? Tidak boleh berantem. Oke, nggak boleh berantem. Coba jawab. Evelyn apa? Jawab. Caranya? Terus siapa lagi yang ayo jawab? Tadi yang apa tuh? Yang nggak dengar-dengaran orang tua ya? Dengar-dengar. Nggak boleh marah-marahin orang tua. Ya, nggak boleh marah-marahin. Raymond sama Renhat ya. Pintar. Terus siapa lagi? Tidak boleh beribadah main-main. Good job. Tidak boleh berantem. Nggak boleh berantem. Tidak. Terus ada lagi, boleh ngambek nggak? Boleh ngambek Tidak nggak? boleh berantem. Tidak boleh. Tidak boleh berebutan. Nah, adik-adik mulai sekarang nggak boleh lagi lakukan lagi ya. Karena apa? Kita dengan firman Tuhan harus bertobat. Supaya kita nggak menyalibkan Tuhan Yesus lagi. Ingat, kalau kita melakukan dosa berarti kita sedang menyalibkan Tuhan Yesus lagi. Ya, oke. Sekarang Kaina mau tanya nih, kalau perbuatan yang berkenan sesuai dengan firman Tuhan, apa? Ayo. Coba ada Catherine, di sini ada Catherine. Nurut dengan orang tua. Oke. Raymond sama Renhat lagi. Ya, apa lagi? Berbagi. Ya, mengasihi teman ya, berbagi atau dengan saudara kita gitu. Oke, apa lagi? Taat, ya, Benaya, pintar. Terus taat untuk beribadah, baca firman, ya. Menghormati orang tua. Belajar, menghormati orang tua. Oke. Nah, adik-adik
kita harus baca firman Tuhan setiap hari, berdoa setiap hari. Supaya apa? Hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Supaya hidup kita memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Ya, adik-adik ya. Baca Alkitab juga. Iya, baca Alkitab juga harus tiap hari. Tadi baca firman, baca Alkitab sama ya adik-adik ya. Berdoa tiap hari. Oke, firman Tuhannya siang hari ini. Siapa yang diberkati katakan amin. 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 Siapa yang diberkati katakan puji Tuhan. Amin. Diberkati puji Tuhan. Tuhan. Adik-adik ada yang mau bertanya tentang firman Tuhan hari ini? Kita mau bilang terima kasih ya sama Om Semi ya. Angkat jempolnya. Kita mau katakan terima kasih Om Semi, Tuhan Yesus memberkati. Oke, mana jempolnya? Ini jempolnya. Ya, oke. Ayo kita sama-sama katakan ya. Hitungan ketiga. Kayaknya katakan 1, 2, 3. Terima kasih Om Semi. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati. Ya, sekarang di-mute lagi ya. Sekarang kita mau berdoa. Kita saya Karena minta berdoa untuk bangsa dan negara. Ada Catherine di sini? Catherine? Ada Catherine? Catherine Ada. Kampung Duri 2. Kampung Duri 2. Ada. Catherine. Catherine ya, berdoa untuk bangsa. Nanti yang kedua, berdoa untuk gereja kita, GPDI Sahabat Allah, untuk Opa, Oma, dan jemaat GPDI Sahabat Allah. Saya minta ada John. Ya. John Kampung Duri 1, ya. Untuk GPDI Sahabat Allah ya John, untuk Opa, Oma, dan semua jemaat. Yang ketiga, kita berdoa untuk Gereja Anak Pleskit. Biar Tuhan pakai Gereja Anak Pleskit semakin maju, semakin banyak anak-anak yang datang, semakin banyak anak-anak yang cinta Tuhan. Nanti Kahena minta di sini ada siapa lagi ya? Ada Davin, bisa Davin berdoa? Davin Kalani. Atau Benaya deh, Benaya aja, Benaya bisa. Bisa ya, Benaya ya. Oke, yuk kita mulai berdoa ya. Hitungan ketiga nanti saya minta pertama Catherine, yang kedua John, yang ketiga Benaya. Yang pertama berdoa untuk bangsa. Yang kedua untuk John untuk GPD Sahabat Allah, Opa Oma. Yang ketiga Benaya untuk Gereja Anak Pleskit. Ya, oke yuk, let's pray. Tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa ya. Nanti Kaina akan tutup doanya. Silakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini, untuk siang hari ini Tuhan sudah pimpin ibadah kami Gereja Anak Pleskit. Walaupun melalui Zoom Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terlebih firman-Mu yang selalu mengingatkan kami untuk kami hidup benar sesuai dengan firman Tuhan, selalu kami hidup menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, kesehatan, berkat-berkat-Mu yang tercurah dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan berdoa untuk bangsa Indonesia, kami cinta bangsa ini, dan kami berdoa Tuhan. Nanti saya minta Catherine berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa kami. Diberkati setiap bangsa kami, dari presiden sampai yang paling terkecil, RT RW diberkati agar ekonomi dapat lancar untuk bangsa dan rakyatnya. Diberkati juga Indonesia supaya cepat sembuh dari virus COVID ini ya Tuhan. Supaya kami dapat berkumpul kembali gereja bersama teman-teman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta bangsa kami rindu bangsa Indonesia dipulihkan. Bangsa Indonesia boleh bertumbuh dan bangsa Indonesia maju. Kiranya
Tuhan mencurahkan hujan pertobatan bagi bangsa kami, hujan kesehatan, hujan keselamatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan sebentar kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, GPDI Sahabat Allah. Kami berdoa untuk Opa dan Oma. Nanti saya minta untuk John berdoa. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja ya Tuhan, serta Opa Oma, Gembala yang memimpin gereja ini ya Tuhan. Tuhan, semoga kiranya semua jemaat, Opa Oma, serta kabinet-kabinet semuanya yang ada di gereja ini ya Tuhan, sehat selalu, diberikan kecurahan, diberikan anugerah ya Tuhan, selalu melimpah serta karunia yang ada ya Tuhan, dan jauhkanlah ada-adanya iblis yang ada di situ, dan berikanlah roh-roh kudus yang melingkari gereja ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Kau senantiasa memberkati kesehatan, kekuatan Opa dan Oma Tuhan sebagai gembala kami, seluruh sidang jemaat GPDI Sahabat Allah, biarlah penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kesehatan yang Tuhan berikan tercurah atas kehidupan kami semua Tuhan. Biarlah virus corona ini Tuhan, biarlah cepat berlalu dari bumi ini, bahkan dari Indonesia, bahkan khususnya Jakarta Tuhan, sehingga kami boleh beribadah kembali, bersama-sama berkumpul, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja anak Blessed Kid, kami rindu melalui anak-anak Blessed Kid. Tuhan, banyak anak-anak juga yang dimenangkan, anak-anak boleh datang kepadamu, dan nanti Kahena minta Benaya berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Berkati anak-anak di Blessed Kids, berkati kakak-kakak, berkati biar COVID-19 menghilang. Amin. Semoga kita bisa beribadah bersama lagi. Amin, Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak Blessed Kid Tuhan dalam sekolah mereka, berikan roh hikmat akal budi dalam mengikuti pelajaran walaupun secara online Tuhan. Tapi kami percaya roh hikmat akal budi kepintaran turun tercurah atas adik-adik kami di Blessed Kid ini Bapak. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk keahlian sebagai kadep gereja anak dan seluruh PGA Blessed Kid Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah Kau Tuhan satukan kami dengan tali kasih Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga kami walaupun dipisahkan oleh jarak, tetapi kami memiliki satu hati Tuhan, untuk tetap mengasihi Tuhan, untuk tetap melayani Tuhan, sampai seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini. Biarlah kasih Tuhan selalu melingkupi kami, Roh Kudus selalu bekerja dalam kehidupan kami, apapun yang kami dengarkan firman Tuhan, kami selalu mau tanamkan dalam kehidupan kami, dan kami mau melakukan dalam setiap kehidupan kami setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah kami ini. Adik-adik, kita mau angkat tangan kita mau doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus akan mengangkat engkau terus naik-naik menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kalian kerjakan, Tuhan Yesus akan buat berhasil. Masa depan kalian adalah masa depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Adik-adik terkasih, biarlah gereja anak ini adalah Blessed Kid ini adalah milik Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang akan memberkati gereja anak Blessed Kid menjadi berkat dimanapun berada. Karena adik-adik, karena itu pergilah jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terima kasih, mari kita pulang dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan amin. Nah, adik-adik, amin. Tadi ada doa
doanya sungguh-sungguh nggak ya? Ayo, yang yang bertobat ya, Kak. Oke, sekarang kita mau ibadah hari ini sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Sebelum kita berpisah, kita berfoto bersama. Yuk, buka kameranya semuanya. Foto dulu. Sudah? Sudah dibuka kameranya semuanya? Davin, Nathanael, kakak-kakaknya juga boleh buka semuanya. Daniel, Regan Ronald, siapa yang belum ya? Sudah? Nanti Kak Fani akan fotoin kita nih, oke? Semuanya senyum yang manis. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Iya, oke. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu, sehat selalu. Tetap rajin beribadah. Sampai ketemu minggu depan. Dadah, Benaya, David, Evelyn, Clary, Daniel, John, Kathleen, Hannah, Jose, Candy, Chelsea, Karin, Febiola, Timothy, Fidelia, Christopher, Esther, Clay, Andrew, Hansen. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu kakak semua. Sehat selalu. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Hitung sampai 3 ya. Sama-sama. 1, 2, 3. Bye-bye.